Ada orang percaya, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada percaya gitu enggak? Ada yang percaya enggak di sini? Ulangi, saya akan punya beras kalau saya punya uang. Ada yang percaya gitu enggak? Ingat itu. Itu batasan. Berarti kamu akan punya beras kalau kamu punya uang. Maka kamu akan fokus cari uang. Bodoh. Kenapa tidak berpikir, saya mah bakal boga beas, tuh duit oke. Jangan dibatasi atau Allah atau kepikiran orang. Ternyata saya membuktikan. Saya tidak berpikir bahwa saya untuk punya beras harus ada uang. Tiap saya parkir mobil saya di sini di halaman ini. Aya wae eta beas datang. Bu, percanten tuh. Tuh. Jadi sebetulnya kenapa hidup kita susah terus? Karena kita memiliki program yang salah di otak kita. Yang diinpuskan oleh leluhur kita. Makanya hari ini saya bikin di YouTube, putus siklus keturunan. Cara berpikir salah, potong. Harinya maka turunan. Jangan diwariskan atuh eta teh. Jangan nyai artos teh hese. Hayo we pidato ngalisuk teh eta. Masuk dalam bawah sadar anak kita jadi program. Udah gede itu anak berpikir cari uang susah. Karena kita yang mengajarkan. Hari kita nuntut ke budak. Garawe atuh sing loba duit. Hari pikiran nanti dirobah. Ngadidik itu saha? Saha? Jawab atuh. Jadi otak kita memproduksi berapa pikiran sejam? 2.900. Otak manusia dapat menyimpan 2,5 petabyte informasi setara dengan 3 juta jam acara TV. Perhatikan saya. Otak manusia ini bisa menyimpan data 2,5 petabyte setara dengan 3 juta jam acara TV. Kalau ada TV 3 juta jam tah lalajo tah. Lebet kana otakna, kasimpen kada cadena di otak. Kapasitas otak kita sebesar itu. Ari ayeuna di areusian naon. Dan bisa menyimpan 1 juta foto beresolusi tinggi, bayangkan. 1 juta foto detailnya bisa diingat oleh otak. Dan otak manusia ini menghasilkan 23 watt energi, cukup untuk menyalakan 1 bohlam. Kalau listriknya dimanfaatkan. Jadi kalau begitu otak kita ini apa isinya? Listrik ibu bapak. Makanya setiap satu sel neuron di otak kita itu semacam satu sirkuit elektrik. Makanya otak kita tuh persis seperti integrated circuit. Makanya otak kita lebih pintar daripada HP. Kan yang bikin HP itu otak. Nah berat otak manusia ini cuma 2% dari berat tubuh. Hitung ya nanti, hitung. Hanya 2% dari berat tubuh. Jadi yang berat tubuhnya 100 kilo, otaknya itu cuma 2 kilo gitu. Bisi hese, ngitung. Nah otak yang 2 kilo ini aneh. Dia itu mengkonsumsi energi 20% dari keseluruhan energi buat tubuh. Jadi energi kita ini sering mengalami kelelahan tubuh kita. Kenapa? Otak ini harusnya makan energi 2% saja. Kan berat dia cuma 2%. Tapi dia ketika mikir terus mengkonsumsi energi 20% dari keseluruhan tubuh. Akibatnya ada organ tubuh yang tidak kebagian energi disedot sama otak. Akibatnya apa? Lelah. Sadar nggak Bapak Ibu? Sok iya geningannya soknya aduh capek. Capek teh ibu ti dieu tah. Karena ini terus mikir teureun-eureun. Mikiran kagorengan batur, coba. Mikiran TV batur. Mikiran perjalanan spiritual batur. Mikiran mobil batur. Mikiran imah batur. Kencana karasaeun tah. Otak manusia ini mengandung 100.000 mil atau 160.000 kilometer pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu muter-muter di otak kita ini kalau diukur tuh 160.000 kilometer. Nah keseluruhan pembuluh darah di tubuh kita ini semuanya, jadi ini kalau darah keluar dari jantung,
berjalan ke seluruh pembuluh darah. Nah, sampai balik lagi ke jantung ini, darah kita itu mencapai jarak 96.000 kilometer. Suka bersyukur enggak? Setelah tahu begini, aduh betapa mewahnya tubuh ini. Ya, mulai sekarang mah rek diurus gitu. Ayeuna atau isuk. Nggak akan disakiti lagi, nggak akan marah-marah lagi, nggak akan iri dengki lagi, nggak akan benci sama orang lagi. Sekarang saya tahu ilmunya, semua itu merusak tubuhku sendiri. Stres itu ternyata merusak telomer, dan telomer memperpanjang umur sel. Mulai sekarang saya sudah tahu ilmunya. Itulah pentingnya ngaji, iman dengan ilmu pengetahuan, menemukan konvergensi, menemukan titik temu. Jadi we ngartos. Jangan terlalu sederhana. Kenapa ibu meninggal? Takdir. Kenapa ibu nggak punya uang? Takdir. Itu betul? Betul. Tetapi kalau kita memahami lebih dari itu, kan kita bisa melakukan perubahannya cepat. Nih, orang yang percaya kalau penyakit dari Allah, rek ini kamana ge moal cager. Da Allah mah masian panyawat. Di Quran disebut faiza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Gering nama lain ti Allah. Akibat maneh eta nu nyebutkeun mencret ti Allah. Nu ngahuapan baham maneh saha? Kan leungeun maneh. Cek Allah teh. Untung we Allah mah calik we. Dilepatkeun ka Allah mah calik we. Tar ngalawan. Teu jiga maraneh. Di otak itu ada namanya sel neuron. Otak ini memiliki 10.000 koneksi ke sel neuron yang lain. Lihat saya semuanya. Jumlah sel neuron di otak kita itu adalah 100 miliar sel. Tah di dia otak anu beratnya cuman 2% dari berat tubuh itu. Rata-rata otak manusia ini 1,4 kilogram. Di dalam 1,4 kilogram itu ada sel neuron sebanyak 100 miliar sel neuron. Masing-masing sel neuron ini bisa mengalami koneksi dengan sel neuron yang lain. Satu sel neuron itu punya koneksi 10.000 ke sel neuron yang lain. Jadi kalau dijumlahkan 100 miliar sel neuron kali 10.000 koneksi dari satu sel neuron, berarti di otak kita ini ada 1.000 triliun koneksi. Makanya cus-cos, ingat ka dieu, ingat ka ditu, ingat ka dieu, ingat ka ditu. Betul enggak? Makanya kalian tidur pun ingat wae. Rek kumaha istirahat. Mulai makan obat, tidur. Waduh. Tidak menyelesaikan masalah. Makanya sekarang muncullah tempat-tempat pelatihan yang menggunakan konsep energi dengan menggunakan meditasi, frekuensi, vibrasi. Aduh, keren Ibu Bapak. Jadi otak kita ini cuma 1,4 kilogram. Nah, perempuan otaknya lebih kecil daripada otak laki-laki. Tetapi perempuan itu mikirnya 10 kali menurut riset dibanding laki-laki. Nu teu kapikiran oge. Tak. Ditambah lagi belajar ngaji tetapi tidak membangun kesadaran. Seperti robot aja, hanya melakukan ritual-ritual yang tidak mengerti. Tidak ada pengaruhnya kepada emosi. Hayang nate amek. Gitu. Makanya perempuan wajib bicara 26.000 kata per hari. Punya suami yang suka membungkam. Tiap ngomong potong, tiap ngomong potong, gak kuat. Munculnya di sini, cancer, tumor, atau muncul di sini di serviks. Makanya waktu nikah itu harus sepakat. Terserah, bebeb atau apa nyebutnya. Beb, saya ini perempuan. Menurut riset harus bicara 26.000 kata per hari. Kamu laki-laki hanya perlu 6.000 kata per hari. Tolong ya kalau saya bicara
tidak usah dipotong. Cukup kamu menjadi pendengar yang baik dan jangan dikasih solusi. Perempuan tidak suka solusi. Perempuan itu hanya suka didengar. Bagus nggak hasil riset ilmu pengetahuan ini dalam konteks membangun rumah tangga? Dah kalian mengomong teh sakinah, mawadah, warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Ari carana teu ngarti. Ditanya aja sama saya tadi, ukuran otak perempuan dengan ukuran otak laki-laki berapa besar? Nggak ngerti. Tidak mengenal pasangan kita. Perempuan itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya corpus callosum. Ada jembatan perempuan otak kiri dan kanannya. Sehingga perempuan itu mana logika, mana rasa, nggak bisa bedakan. Makanya kalau punya masalah, muter di dia. Laki-laki itu otak kiri dan otak kanannya tidak punya jembatan, tidak punya corpus callosum. Laki-laki itu sangat jelas mana rasa, mana logika. Makanya jangan heran kalau laki-laki selalu berbicara di dimensi logika. Perempuan selalu berbicara di dimensi rasa. Beda. Tong hayang sarua. Makanya dipersatukan oleh Allah supaya saling menerima perbedaan. Baru sakinah, mawadah, warohmah akan terjadi. Mun ngarti. Paham? Aduh sayang nih udah nikah 50 tahun. Mun kitu mah rek balikan deui. Ulah teruskeun ya. Lihat saya semuanya. Makanya keluhan laki-laki selalu istri saya kok tidak mengerti. Keluhan perempuan, suami saya kok tidak berperasaan. Beda yang dikeluhkannya. Referensinya sudah beda. Karena memang otak kita diciptakan Allah berbeda. Siapa yang menciptakan perbedaan? Allah. Jangan pengen sama. Makanya kalau beda, antep we. Jangan ikut campur perbedaan. Dan perbedaan itu hukum alam. Oleh karena itu, Indonesia ini sangat beragam. Karena beragam, belajar menghormati dan menghargai keberagaman. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tong hayang sarua. Bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi, nah ini. Bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi namanya amigdala. Nah amigdala ini dapat memproses informasi dalam 20 milidetik. Tinggal kan dia ibu. Lain detik deh, 20 milidetik. Berarti mili itu 1/1000. Berarti 20 dibagi 1000, 0,002 detik. Jadi setiap ada yang masuk ke sini, informasi oleh otak itu diproses hanya dalam waktu 20 milidetik. Makanya pantas kalau orang yang kacau pikirannya, begitu dengar berita yang tidak enak langsung bereaksi. Dengar yang tidak sesuai dengan keinginan langsung marah. Hanya dalam hitungan 20 milidetik. 0,002 detik. Sadetik oge henteu. Nah, dengan belajar mindfulness tadi, tarik napas, tahan, buang. Nah, si otak ini diperlambat reaksinya. Emosi itu adalah reaksi pikiran kita dan perasaan kita terhadap situasi. Jadi ada jeda dulu tuh. Kan naik 4, ditahan 7, buang 9. Coba ibu, bari calik teh. Calik we. Tarik 4, hitungan 4, tahan hitungan 7, buang hitungan 9. Bari calik kira. Tong nyonyo HP wae. Coba sekarang. Coba, pejamkan mata. Rasakan ya. Kita mulai ya. Yuk, tarik napas. 1, 2, 3, 4. Jangan terlalu buru-buru, tahan napas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yuk sekarang buang napasnya lebih lebat lagi. Buang napas dikit-dikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka mata lihat saya. Deg-degan jantungnya? Terutama pada saat buang nafas, karena tidak biasa. Nah itu, jadi kelihatan dari sini. Ya, disebut sumbu pendek teta. Ya,
Sumbu pendek, ya. Paham ya? Berapa mili detik Ibu Bapak? 20 mili detik. Sehingga ya jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk secara sadar memahami. Contoh gini. Ada orang marah. Kita udah bereaksi tuh karena dalam waktu 20 mili detik otak sudah langsung memproses dan bereaksi. Sedangkan otak ini perlu untuk memahami kan lebih lama. Nah, nanti Ibu Bapak kalau sering latihan yang saya ajarkan, memahaminya jadi lebih lama, memahami lebih dulu. Jadi reaksinya belakangan. Nah, ketika memahami, misalkan gini, ada orang janji mau bayar utang. Ternyata orang itu tidak menepati janji di waktu yang dijanjikan. Nah, kalau yang sumbu pendek langsung marah kan? Padahal marah tidak menyelesaikan utang kan? Tetap ya, daya artos mah naon kedah dipasihkeun. Tapi kemudian kita ada jeda memahami. Oh, dia tuh sebenarnya ingin bayar utang, cuman belum ada. Udah ya, saya doakan semoga kamu banyak rezekinya sehingga bisa. Udah jangan dipikirin. Ya, udah pikirin. Saya tidak dibayar utang juga, duit saya masih banyak. Menenangkan tuh bagi orang lain. Nah, ketika bisa menenangkan begitu, otak kita dilatih terus-menerus. Nah, lama-kelamaan reaksi kita terhadap situasi yang tidak diinginkan itu memanjang. Dari 20 mili detik atau jadi 20 detik. Ya, 20 detik itu Ibu cuman sepertiga tuh dari 1 menit. Betul nggak? Syukur-syukur kalau 1 menit. Nah, tambah lama jadi tambah tenang. Nah, kita jadi terbiasa tidak gampang bereaksi. Makanya segala keputusan yang diambil dengan rasa marah pasti akan berakhir dengan rasa malu. Ya, itu makanya tong para sewa. Ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 27 ya. Ini saya sampaikan, orang-orang yang tertutup berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Apa artinya taubat? Taubat bahasa Arab artinya kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kapan kembali kepada Allah? Sekarang. Gak usah nunggu mati. Kalau kita kembali kepada Allah sekarang, bersama Allah, hidup di jalan Allah, disitulah keberkahan datang. Kan keberkahan ingin didapatnya sekarang. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, siapa orang yang kembali itu? Kata Allah dalam Al-Quran, allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan kalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, kalbu menjadi tentram. Yuk lihat sini. Tadi udah saya sampaikan, pikiran kita reaksinya berapa menit? Oh, berapa detik? 20 mili detik. Sehingga udah kadang bereaksi daripada memahami. Sedangkan kesempatan untuk memahami lebih panjang dari 20 mili detik. Apa yang terjadi? Sudah kadang marah, sudah kadang keluar kata-kata yang tidak mengenakan, sudah ada yang tersakiti. Nah, sekarang dilatih dengan mindfulness. Nah, makanya di Quran Allah mengatakan, ya, kita harus menjadi orang yang bertaubat. Ya, lihat ayat. Menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Siapa orang yang bertaubat itu? Kata Quran. Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayo kita baca sama-sama. Yaitu orang-orang yang beriman. Jadi orang yang bertaubat itu orang yang beriman. Dan ciri orang beriman itu, qalbu mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Berarti ayat ini mengatakan orang beriman itu orang yang tahu Tuhan. Karena kalau nggak tahu Tuhan nggak mungkin bisa ingat. Jadi lagi-lagi kalau begitu, untuk bisa mencapai kedamaian hidup, maka kita harus kenal jati diri kita sendiri. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Kita tidak mungkin bisa mengingat Dia kalau kita tidak kenal sama Dia. Setuju Ibu Bapak? Nah, jadi semakin jelas ayatnya. Oh, ternyata ilmu pengetahuan menyatakan seperti tadi. Hebat ya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa mengukur ternyata reaksi otak terhadap peristiwa yang namanya emosi hanya 20 mili
detik. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu, kalau manusia tidak mau berjuang untuk memperlambat reaksi itu. Yang terjadi di bumi ini hanya kemarahan demi kemarahan. Betul? Di luar orang marah, pulang ke rumah orang marah, anak-anak marah, pasangan hidup marah, di kantor marah. Makanya saya sering menyampaikan, ada 3 racun yang harus kita sembuhkan dalam hidup. 1, catat, kemarahan. 2, keserakahan, ingin lebih. 3, kebodohan. Itu semua racun. Apa Bu racunnya? Kemarahan, keserakahan, kebodohan. Nah, itu 3 racun. Yang namanya racun itu pasti mematikan. Itulah yang suka mematikan kesadaran. Makanya kalau orang punya 3 racun ini, pasti susah untuk sadar. Emosinya meluap-luap. Kasihan. Orang yang seperti ini cepat telomernya rusak. Akibatnya apa? Selnya cepat mati. Sehingga tubuhnya cepat tidak fungsional. Sok atuh sing nyaah kana diri. Ibu, Bapak, kalau ngaji dengan saya itu sepulang ngaji ada yang bisa dipraktekkan. Karena saya bukan ngasih ilmu bodong, tapi saya ngasih apa yang sudah saya alami, saya rasakan. Dipraktekkan. Wih, nanti bisa cerita sama saya. Keren ya. Baru mempraktekkan segini aja sudah keren. Saya lupa ini, saya bikin slide berapa ya? 34. Ini baru 15. Ini baru 15 dari 34. Berarti ini belum selesai. Karena saya belum menyentuh lebih dalam lagi. Ya, oleh karena itu mungkin kajian ini dijadikan 2 episode aja. Karena belum selesai. Tapi gak apa-apa ya, nikmati aja apa yang ada. Dan hari ini kita sudah dapat clue-nya. Betul gak? Iman dengan ilmu pengetahuan bisa menemukan konvergensi. Terasa gak sekarang? Bisa menemukan titik temunya? Oke. Jadi sekarang iman kita tambah kuat gak ketika dijelaskan dengan ilmu pengetahuan? Tambah kuat. Berargumen gak? Berargumen. Jadi kita jadi lebih kreatif, lebih yakin. Oh hebat ya, Nabi Muhammad di zamannya 1450 tahun yang lalu sudah bicara ini. Tetapi saat itu belum terungkap secara utuh kebenarannya. Makanya iman itu adalah meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang diyakini. Jadi sekarang ilmu pengetahuan mengantarkan kita untuk bisa melihat yang diyakini. Orang sudah yakin dari dulu ya, tetapi tidak argumentatif, tidak ada alasannya. Setelah diberi alasan, wah ternyata ngerti sekarang betapa bahayanya marah-marah, karena kemarahan itu adalah racun. Makanya bagaimana caranya supaya tidak gampang marah? Nah ini harus ada pelatihannya Ibu Bapak, dan tidak mungkin saya berikan di sini. Tapi saya kasih tahu triknya satu aja. Bagaimana caranya supaya